Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita dalam video tutorial dalam pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Video ini saya khususkan kepada mahasiswa saya di program studi pendidikan teknologi informasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Arandiri Banda Aceh. Melanjutkan dari video-video sebelumnya yang kita belajar tentang pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman PHP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan sebuah contoh kasus tentang bagaimana penerapan teori-teori yang sudah kita pelajari tentang dasar daripada pemrograman berorientasi objek. Pada contoh kasus kali ini, ada dua kasus yang akan kita coba pelajari. Contoh kasusnya sederhana. Ini adalah untuk mendalami kembali teori tentang dasar daripada pemrograman berorientasi objek, yaitu kelas, objek, atribut, konstruktor, visibilitas, dan juga teori-teori yang telah kita pelajari sebelumnya. Kasus yang pertama adalah tentang operasi hitung bilangan, operasi matematika sederhana, tambah, kali, bagi, kurang. Kemudian contoh kasus kedua adalah bagaimana membuat program sederhana dengan menggunakan HTML dan CSS dan juga PHP untuk membuat program kalkulator sederhana. Langsung saja kita akan langsung memulai pembuatan programnya dengan contoh kasus yang pertama, yaitu operasi hitung bilangan dengan menggunakan bahasa PHP dengan konsep pemrograman berorientasi objek. Saya menggunakan editor Sublime Text untuk mengetikkan source code daripada PHP. Oke, saya langsung memulai. Untuk pertama adalah kita akan membuat satu kelas dulu untuk menghandle segala operasi, baik itu pertambah, tambah, kali, bagi, kurang, yang kita simpan dalam file yang terpisah dengan file yang lainnya. Saya langsung saja, saya buka sintak PHP, kemudian saya simpan, saya letakkan di htdocs di folder PBO, saya beri nama sebuah folder baru. Ada ini Sublime Text. Oke, saya simpan. PBO, saya beri nama latihan kasus 1. Oke, kemudian saya beri nama filenya yaitu script process.php. Oke, penamaan ini disesuaikan saja. Mau berikan nama yang lain silahkan saja, nggak ada masalah. Oke. Script proses PHP ini berisikan daripada source code yang berisikan operasi-operasi daripada kasus kita, yaitu ada tambah, kali, bagi, kurang. Oke, pertama saya buat kelas. Saya beri nama kelasnya, saya beri nama kelasnya adalah operasi bilangan. Oke, di dalam operasi bilangan ini, dalam kelas ini ada dua properties yang akan kita coba buatkan. Properties ini adalah untuk menghandle nilai pertama dengan nilai yang kedua. Karena kita akan buat program yaitu operasi matematika bilangan 1 tambah 1 misalnya sama dengan berapa, atau dikurang atau dibagi. Saya langsung saja set properties atau atribut ya. Atribut. Oke. Saya set dia dengan visibilitas, saya berikan yaitu public bilangan 1. Oke, Kenapa saya set public? Karena kelas ini, file ini, kelas operasi bilangan yang ada di dalam file script proses ini akan saya pisahkan dengan yang untuk tampilan yang pertama tadi. Maksudnya yang untuk yang menampilkan ini ya, nanti kita akan membuat dengan sistem modularitas.
Kemudian untuk yang kedua, bilangan 2. Oke, itu adalah set properties yang pertama, atau untuk atribut yang untuk menyimpan nilai antara bilangan 1 dengan bilangan 2. Oke, kemudian untuk lebih mudahnya dalam memproses script ini, kita akan buat konstruktor di sini. Konstruktor dalam kelas operasi bilangan. Membuat konstruktor seperti yang sudah kita pelajari adalah dengan function, kemudian strip 2 kali construct ya. Oke. Ini adalah konstruktor. Kemudian karena kita akan menambahkan 2 buah bilangan di dalam konstruktor, kita berikan ada 2 buah parameter dengan 2 buah parameter yang akan kita buatkan untuk menghandle bilangannya. Misalnya kita beri nama yaitu variabel x dengan variabel y. Variabel x dengan variabel y ini adalah parameter yang berada di dalam konstruktor. Kemudian untuk menginisialisasi bahwasanya bilangan x dan y itu merupakan juga nilai daripada bilangan 1 dan bilangan 2, kita definisikan dia dengan perintah this bilangan 1 sama dengan variabel x. Artinya yang nilai yang ada di dalam bilangan 1 juga sama akan didefinisikan ke variabel x. Kemudian yang kedua, bilangan 2 sama dengan variabel y. Oke, ini adalah konstruktor dengan 2 buah parameter yang di dalamnya terdapat atribut x dan atribut bilangan 1 diidentifikasi sebagai parameter x, jadi nilai akan sama. Oke, kemudian kita langsung akan membuatkan beberapa fungsi yang akan menghandle script kita pada hari ini. Yang pertama adalah fungsi untuk operasi tambah. Jadi langsung aja, misalnya kita membuat untuk menghandle operasi untuk penambahan bilangan. Kita langsung buat misalnya function jumlahkan. Oke, function jumlahkan di sini adalah berisi rumus untuk memproses penjumlahan 2 buah bilangan. Misalnya ditambahkan bilangan misalnya nilai x bernilai 5, bilangan y bernilai 6, jadi ditambahkan antara bilangan nilai x dengan nilai y. Nah, di sini yang kita lakukan adalah dengan membuatkan rumusnya. Misalnya kita simpan hasil daripada penjumlahannya dengan dalam atribut hasil dengan kita memanggil this bilangan 1 dengan bilangan ditambah this bilangan 2. Nah, jadi artinya nilai nanti diinputkan ke sini, ke dalam parameter x dan parameter y. Nilai yang diinputkan ke dalam parameter x dan parameter y juga akan bernilai sama ke dalam atribut bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, ini. Jadi untuk ini adalah rumus untuk penjumlahan. Ini adalah rumus untuk penjumlahan. Kemudian karena kita ingin ngambil hasilnya, kita kembalikan hasilnya, nilai hasil, supaya bisa diambil ketika function ini dipanggil dengan memberikan perintah return variabel hasil. Oke, ini adalah fungsi pertama untuk operasi tambah. Jadi kalau misalnya mau buat karena kita ada operasi tambah kali bagi kurang, berarti untuk function yang berikutnya tinggal dibuatkan saja. Misalnya kalau ini untuk operasi tambah, kalau untuk operasi kurang, berarti tinggal diganti rumus ini saja. Misalnya saya buat untuk fungsi untuk pengurangan. Saya langsung function
kurang. Saya seperti ini. Oke, saya copy paste aja. Ini tinggal kita ganti untuk yang rumusnya, tambah menjadi kurang. Jadi prosesnya seperti ini. Saya langsung save. Ini adalah yang untuk script OOP yang kita letakkan di dalam file yang berbeda. Nah, kalau misalnya untuk memproses yang yang untuk script ini, kita langsung buatkan dalam file yang berbeda. Artinya kita tidak satukan file ini di dalam satu file, tapi kita pisahkan ke dalam file yang berbeda. Nanti kita menghubungkannya dengan membuat teori tentang modularitas atau mengincludekannya. Oke, saya langsung saja saya buat satu file terpisah. Oke, misalnya saya beri nama filenya adalah tampil.php. Oke, karena ini kita artinya sebagai untuk menampilkan data, jadi prosesnya seperti apa? Prosesnya kita panggil dulu script yang dalam proses ini. Kita hubungkan dengan kelas operasi bilangannya. Nah, karena kita semua prosesnya kan di sini. Maksudnya kita ingin membuat program untuk menjumlahkan atau mengurangkan dua buah bilangan. Bilangannya diinput ke dalam parameter X dan parameter Y. Diinput bilangannya kemana? Di dalam file tampil.php. Berarti karena kita mengambil function jumlahkan dan kurangkan, berarti kita harus menghubungkan atau include file script proses supaya bisa dipanggil fungsinya dengan cara include seperti ini. Gampang saja, kita berikan ini script proses.php. Oke. Nah, kemudian setelah kita panggil script prosesnya, sekarang kita lakukan yang kedua adalah melakukan inisiasi atau men-setting properties untuk bilangannya, atau kita membuat objek dari kelas operasi bilangan ini. Kita buat objek di sini. Kita berikan keterangan instantisasi dan setting properties ya. Dengan membuat, misalnya kita buatkan operasi 1. Ini nama objeknya sama dengan new. Setelah new kita inisiasi objek, kita panggil nama ini ya, nama kelasnya operasi bilangan. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini operasi bilangan, di dalam operasi bilangan kan terdapat yang namanya konstruktor. Konstruktor ini seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya adalah dia langsung akan otomatis dieksekusi apabila kelas tersebut dipanggil. Karena di sini terdapat konstruktor, yang konstruktornya terdapat juga parameter, ada parameter X dan parameter Y. Berarti ketika membuat satu objek dari kelas tersebut, di dalam ini juga tidak boleh kosong. Kita harus memberikan nilainya, nilai untuk parameter yang ada di dalam konstruktor tersebut. Nilai parameter inilah nanti yang akan ditambahkan atau dijadikan sebagai rumus untuk misalnya menjumlahkan dan mengurangkan. Nah, ini X dan Y ini harus ada di dalam parameter ini. Misalnya kita berikan nilainya di sini 5 dan 10. Oke. 5 dan 10 ini apa? 5 ini adalah nilai untuk parameter X dan 10 adalah untuk nilai untuk parameter Y. Oke. Nah, itu maksudnya. Sekarang kita akan coba jumlahkan dua buah nilai ini. Nah, misalnya kita coba tampilkan hasil penjumlahannya. Kita akan menjumlahkan dua buah bilangan ini, dua buah nilai parameter 5 dan 10. Caranya bagaimana? Simple aja. Echo. Misalnya
kita berikan hasil jumlah penjumlahan, maksudnya penjumlahan sama dengan, nah, karena kita ini sama dengan artinya memanggil ini hasil penjumlahan, kan berarti kita ingin tambahkan 5 dengan 10. 5 dengan 10 ini kita udah buat prosesnya. Prosesnya di mana? Dirumus dalam satu function yang kita beri nama jumlahkan. Berarti caranya bagaimana? Tinggal kita panggil fungsi ini. Tinggal kita panggil fungsi ini untuk menjumlahkan kedua bilangan ini. Kita coba dengan cara yaitu kita panggil operasi ini, kita panggil ini yang kita buat dari ini adalah objek pertama dari kelas operasi bilangan. Sekarang kita panggil nama fungsinya yaitu jumlahkan. Nah, jumlahkan ini apa? Fungsi yang ada di dalam script proses ini. Jumlahkan ini seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang coba kita save. Sekarang kita buka browser. Coba panggil localhost pbo mana ya, latihan kasus 1. Script kita panggil bukan script proses, karena kita kan untuk menampilkannya kan ada di script tampil.php. Coba kita script tampil.php. Nah, ini dia hasil penjumlahannya adalah sama dengan 15. 15 ini apa? Nilai penambahan dari 5 tambah 10. Oke, coba kita ganti misalnya menjadi 20. Kita coba save. Jadinya 25. Langsung akan dijumlahkan. Oke, proses pertama untuk menjumlahkan berhasil. Kalau untuk mengurangkan bagaimana? Karena kita udah buat rumusnya di sini, kan ada rumusnya ini. Kurangkan. Berarti tinggal kita panggil di sini kembali dengan issue kedua. Issue kedua, karena kita di sini ada rumus, ada ini, kita buat spasi. BR ini spasi hasil pengurangan sama dengan, sama seperti tadi, yaitu tinggal kita panggil objeknya, kemudian kita panggil ini apa namanya, nama fungsinya untuk mengurangkan bilangan tersebut, yaitu kurangkan. Oke, kurangkan. Udah, coba kita save. Sekarang kita lihat hasil pengurangannya. Kita reload. Udah min 15, karena kan 5 dikurang 20 jadinya minus. Misalnya kita buat aja di sini 25. Kita save. Udah jadi 45. Hasil penjumlahan, hasil pengurangan sama dengan 5. Oke, berarti berhasil kita membuat script untuk dua buah proses. Yang pertama yaitu mengurangkan dan menjumlahkan. Kalau untuk mengalihkan, membagikan bagaimana? Simpel aja, di dalam script proses kita buatkan ini, buatkan script keduanya, fungsi, buat fungsi lagi di sini, fungsi untuk membagikan atau bagi ya. Oke, saya copy paste aja karena ini udah dipahami. Kita function, kemudian kita buat nama fungsinya bagikan. Di sini script untuk bagi ini tinggal kita rubah. Kalau bagi simbolnya adalah tanda slash seperti ini. Kemudian dikembalikan nilai hasilnya. Kalau sudah sama, jumlah sudah, kurang sudah, bagikan sudah. Satu lagi berarti yaitu kalikan. Kali ya. Kali di sini berarti simbolnya tanda bintang seperti ini. Ini simbol operator untuk kali. Oke, saya rapikan dulu source kodenya. Ini saya berikan keterangan komentar fungsi untuk kalikan. Oke, saya save. Oke, nggak apa-apa. Kemudian di sini tinggal kita panggil lagi seperti tadi. Echo lagi. Kita buat spasi hasil pembagian sama dengan, kita tinggal panggil fungsi yang telah kita buat tadi. Operasi, ini kita simbol untuk memanggil metode bagikan ya, kalau nggak salah. Coba kita cek.
Oh ya, bagikan. Kemudian satu lagi, kalikan. Tinggal kita buat lagi echo. Oke, BR hasil perkalian sama dengan variabel operasi. Operasi ini nama objek ya, objek yang kita buat ini. Kemudian kalikan. Oke, sudah. Coba kita save. Ini kalau untuk penjumlahan. Oke, saya buat keterangan komentar dulu. Ini untuk pengurangan. Kalau ini untuk pembagian, kalau ini untuk perkalian. Oke, saya save. Coba kita reload di browser. Udah jadi hasil pembagian 1,25, hasil perkalian 500. Jadi nilai ini semuanya. Oke, inilah script proses sederhana yang bagaimana penerapan contoh kasus operasi matematika untuk dua buah bilangan. Ini contoh simpelnya. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau ingin kita menampilkan, misalnya ingin menampilkan nilainya seperti ini. Misalnya hasil penjumlahan, kalau ini kan langsung sama dengan 45. Bagaimana kalau misalnya kita memberikan keterangannya di sini. Misalnya hasil penjumlahan nilai pertama ditampilkan di sini, nilai kedua ditampilkan di sini. Maksud saya seperti ini. Misalnya kita ingin buat seperti ini. Hasil penjumlahan misalnya ini berapa nilainya ya tadi? 25 20. Misalnya 25 tambah 20 sama dengan misalnya kita ingin tampilkan nilainya di sini. Itu bagaimana caranya? Caranya mudah aja. Tinggal kita mengambil nilai yang menjadi nilai parameternya. Caranya seperti ini. Oke, kita buatkan di sini. Kita buat fungsi untuk mengambil nilai dari parameter X dan parameter Y. Caranya seperti ini. Kita buat fungsi untuk membaca nilai bilangan 1. Kita buat nama function, misalnya nama function baca nilai 1 seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita mengembalikan nilai daripada bilangan satunya. Caranya seperti ini. Return this, kemudian langsung bilangan, ini ada ini, seperti ini. Udah selesai. Jadi ini artinya mengembalikan nilai yang ada dalam atribut bilangan 1. Bilangan 1 ini otomatis apapun yang diinputkan ke dalam parameter X ini akan sama bernilai ke dalam bilangan 1. Nah, seperti ini bilangan 1. Kalau untuk bilangan kedua sama saja, tinggal kita buat ke fungsi kedua. Oke, saya copy paste aja biar cepat. Nah, saya buat untuk membaca bilangan kedua, saya ganti nilai fungsinya menjadi baca nilai 2. Kemudian di sini tinggal saya ganti menjadi bilangan 2. Apabila sudah, sekarang bagaimana kalau kita misalnya mau menampilkannya? Kalau kita reload, ini kan belum tampil. Jadi kita ingin tampilkan di sini, kita ubah script di tampilnya dengan cara hasil penjumlahan. Berarti yang kita panggil di sini bukan langsung operasi ini, bukan langsung rumusnya, tapi yang kita panggil adalah, ini saya ubah, operasi. Kita panggil fungsinya baca nilai 1. Di sini baca nilai 1, ya kan? Kemudian karena ada sambungan lagi, kita tutup yang pemanggilan ini. Kita coba kasih misalnya tambah gitu. Kemudian kan diambil lagi nilai kedua. Kalau misalnya hasil penjumlahan baca nilai 1, ini dibaca. Kemudian kan ada lagi baca nilai kedua, ini tambah, diambil yang untuk nilai kedua. Jadi prosesnya seperti ini. Baca nilai kedua.
Kemudian kita tutup ini pemanggilannya. Kemudian di sini sama dengan. Kira-kira prosesnya seperti ini. Nah, ini oke. Saya coba berikan spasi jarak sedikit. Kemudian ini karena udah selesai, kita coba save. Ada error di line 9. Line 9 ada error di mana ya? Baca nilai 1, baca, oh ini dia. Ini nggak dikenali karena ini adalah sebuah function ya. Kalau sebuah function harus dikenali seperti ini. Oke, saya save. Saya reload. Ada yang salah juga nih. Kenapa ya? Bentar. Tampil online 9 T objects operator expecting. Oh, ada yang belum tertutup ini. Belum tertutup, mungkin di bentar kita coba lihat hasil penjumlahan operasi baca nilai 1. Oke. Kemudian tambah operasi baca nilai 2. Oke, sama dengan operasi jumlahkan. Kira-kira di mana salahnya ini ya? Kesalahan apa ya? Unexpected. Coba kita lihat. Oke, ini betul. Oke, ini betul, ini betul. Kesalahan mungkin di sini ya. Oh, sorry. Kita tidak memberikan atribut simbol ini dolar di sini karena ini adalah objek ya. Oke, operasi. Oke. Operasi. Oke. Oke, ini tampil ya. Hasil penjumlahan 25 tambah 20 sama dengan 45. Jadi prosesnya demikian. Kalau untuk yang lain, pengurangan, pembagian, perkalian sama saja, tinggal kita panggilkan ini hasil pengurangan. Berarti coba saya copy paste aja. Saya copy paste sampai kemari. Oke. Di sini berarti oke, udah ini berarti kurangkan. Ini saya simbol kurang. Coba kita lihat sudah nggak error. Operasi nilai 2 sama dengan operasi kurangkan. Oke. Kemudian ini juga sama. Berarti ini menjadi bagi. Oke. Ini menjadi kali. Oke. Udah operasi. Oke, coba kita reload. Save. Udah dapat semuanya. Hasil penjumlahan ini biar bagus, ini enggak ada sama dengan dulu. Oke. Save. Oke, udah. Ini hasilnya, hasil penjumlahan 25 tambah 20 sama dengan 45. Udah. Maka ini dapat skrip sederhana daripada operasi dua buah bilangan dengan menggunakan skrip PHP menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, ini adalah contoh sederhananya. Nah, ini kalau untuk artinya untuk pemahaman coding, kita ini sudah buat satu fungsi di sini, kemudian fungsi ini tinggal kita gunakan untuk kita buat terapkan untuk memproses daripada operasi kedua bilangan tersebut. Oke, sekian. Namun kelanjutan video berikutnya kita akan buatkan dengan lebih menarik lagi. Kalau ini kan hanya untuk menampilkan penjumlahan dengan model yang satu baris seperti ini. Bagaimana kalau datanya diinput? Diinputnya misalnya seperti ini. Ada contoh PBO yang misalnya prosesnya seperti ini. Kira-kira modelnya ada nilai 1 diinput, nilai 2 diinput, kemudian diambil tambah, misalnya dihitung, akan muncul di sini. Nah, bagaimana cara membuat program seperti ini akan saya jelaskan nanti di video berikutnya. Kita tetap dengan menggunakan fungsi yang sama seperti ini,
Tetapi untuk menampilkannya ini kita akan buat dalam satu tampilan GUI atau menggunakan interface yang menarik seperti ini. Bagaimana caranya? Oke, kita sambung di video yang berikutnya. Baik, sekian dulu untuk video pertama. Ketemu kembali di lanjutannya untuk video kedua dalam studi kasus membuat program menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.